harusnya ya. Cukup terdengar ya? Oke, thank you. Saya ambil satu tema mengenai iman dan pengakuan dosa. Nah, saya ambil satu kisah klasik ya, tapi ada dua case, yaitu yang pertama ketika Adam, ya, ketika peristiwa Adam jatuh dalam dosa, dan juga peristiwa Kain ketika membunuh Habel. Ya, jadi kita akan lihat dua peristiwa dan cerita klasik ini untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, ayatnya yang dari yang 7 ya, dari yang ke-7 sampai yang ke-11. Itu sampai ke-11 saya akan bacakan Kejadian 3 ayat 7 sampai 11. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman-Nya, siapa yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang, yang kularang engkau makan itu, ya. Ini kita tahu bahwa Adam ketika itu sudah jatuh dalam dosa. Yang menarik adalah ketika Adam sudah membuat pakaian, ya, pakaian pertama yang dibuat oleh manusia itu pada eranya Adam, ya, maka kenal fashion, ya, fashion show yang sekarang tuh ya cikal bakalnya dari Adam, ya, bikin dari natur, dari alam, ya, dari daun dan cawat. Nah, yang menarik adalah ketika mereka sudah membuat pakaian, tetapi mereka tetap masih malu dan bersembunyi. Ya, masih malu dan bersembunyi. Harusnya secara logika, kalau saya tahu saya telanjang, lalu saya tahu saya karena telanjang ini malu karena saya nggak ada yang menutupi tubuh saya, maka secara logiknya adalah ketika saya membungkuskan tubuh saya yang telanjang ini dengan kain, dengan baju kita sebut pakaian, harusnya logikanya saya nggak menjadi malu, harusnya gitu ya. Nah, tetapi di sini kita tahu bahwa maknanya ketelanjangan itu adalah dosa, ya, bukan bicara hal jasmani, tapi bicara hal rohani, ya. Jadi nggak bisa masalah dosa itu diselesaikan dengan caranya Adam, yaitu menutupi ketelanjangan, ya. Masalah dosa ini masalah rohani, tidak bisa diselesaikan dengan masalah jasmani, nggak bisa, ya. Nggak bisa. Maka inilah yang akhirnya membuat mereka masih bersembunyi ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di taman tersebut. Nah, kita tahu bahwa seringkali di dalam kehidupan beragama, ya, secara umum, manusia ini kan mencoba untuk mencari solusi. Mereka tahu, sadar manusia bahwa manusia ini berdosa gitu ya, dan mereka mau mencapai kepada itu nirwana kah, surga kah, atau apapun sebutannya di dalam kepercayaan kita masing-masing secara manusia secara umum, ya. Jadi mereka sadar, mereka pengen mencapai itu. Makanya mereka mendirikan keyakinan-keyakinan. Mungkin kalau saya katakan mendirikan agama-agama, ya kan? Untuk apa? Mereka sepertinya menemukan Tuhan kembali, ya, menemukan Tuhan kembali, dan mereka berpikir dengan cara-cara hidup saleh dan lain sebagainya, gitu ya. Mungkin berpuasa atau apapun, betapa bersemedi, maka mereka mendapat perkenanan Tuhan. Mungkin mereka akan mendapat surga atau apa gitu ya. Memiliki pahala dengan bersedekah dan lain sebagainya, maka dosa akan diampuni. Ini adalah sebenarnya hal-hal yang sifatnya seperti Adam tadi jatuh. Mereka memikirkan dengan cara mereka, ya. Dia pikir dengan cara Adam, gitu ya, dengan membuat daun dan cawat itu selesai masalah dosa, ya, masalah ketelanjangan tadi. Tapi ternyata tidak, gitu ya. Nah, kita bersyukur karena Tuhan menghampiri kita, Tuhan yang menemukan kita. Di sini kita melihat bagian lain adalah ketika Tuhan Allah menanyakan kata di manakah, ya.
di manakah engkau? Ini menanyakan posisi Adam. Ya, artinya pada bagian ini sebenarnya ini pertanyaan yang sangat tidak menyenangkan, dan juga sekaligus di dalamnya ada pernyataan yang sangat menyenangkan gitu ya. Yang tidak menyenangkan berarti kita sudah kehilangan. Bagaimana mungkin Tuhan Allah tidak mengetahui posisi Adam? Apakah Tuhan Allah kalah sama GPS? Kan nggak mungkin ya. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang cukup mengerikan. Artinya manusia tidak lagi berada di dalam posisi Allah atau bersama-sama dengan Allah. Karena Allah menanyakan, di manakah engkau? Ini sudah kehilangan kita, manusia. Tetapi di balik pertanyaan itu pun kita menemukan sukacita. Kenapa? Karena dengan demikian kita tahu bahwa Allah lah yang berinisiasi mencari kita, manusia berdosa. Kita tahu bahwa pertanyaan itu artinya Tuhan Allah yang mencari kita. Ya, nah disinilah konsep yang berbeda dari seluruh agama-agama yang ada gitu ya, yang kita tahu ya. Jadi Tuhan yang mencari dombanya yang hilang. Dia adalah gembala yang agung. Jadi Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia mencari Tuhan. Ya, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan itu yang terlebih dahulu. Jadi teosentris ya. Allah yang memberikan anugerahnya kepada setiap kita, maka kita memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi jangan dibalik ya, iman dari manusia dulu, baru Tuhan turun. Karena lu sungguh-sungguh cari saya juga akan datang. Kira-kira gitu ya, tidak demikian ya. Nah, coba kita bandingkan dulu, loncat kepada peristiwa Kain dan Habel. Ya, saya akan kutip saja, bacakan di dalam Kejadian 4. Ya, Kejadian 4 ayat 7 ya, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 ya. 7 dan 9 saja. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, di sini ada kesalahan Kain pada waktu dia akhirnya membunuh Habel. Ya, jadi kita tahu kisahnya Kain dan Habel kan memberi persembahan. Pada waktu pemberian persembahan, maka persembahan Kain tidak diindahkan, tapi persembahan Habel diindahkan. Ya, jadi kita tahu di sini kisahnya akhirnya si Kain membunuh Habel. Ya, peristiwa ini akhirnya dengan iri hati gitu dan lain sebagainya. Akhirnya Kain membunuh Habel. Di dalam peristiwa Kain juga memiliki kemiripan sebenarnya. Ada sebuah kesalahan daripada Kain, yaitu ketika persembahan Kain tidak diindahkan, itu Kain mempersembahkan hasil tanah gitu ya. Jadi seluruh hasil, bukan seluruh ya, setengah dari hasil tanah dia berikan kepada Tuhan gitu ya. Nah, kembali kita melihat bahwa kenapa persembahan Kain tidak diterima, tentu kita akan melihat bahwa yang poin pokoknya adalah karena persembahan Kain itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan atau kehendak Tuhan, ya. Dua-duanya ini bukan karena masalah profesi. Pas kebetulan saja. Saya juga pernah ya berdiskusi dengan seseorang, lalu dibilang pas kebetulan aja. Kain itu profesi sebagai farmer atau petani, ya. Terus karena si Habel itu penggembala, ya tentu dia memberikan dombanya, kan gitu, maka diperkenan Tuhan, ya kan. Yang diperkenan itu kan dombanya, bukan domba, bukan bicara persembahan dombanya, tapi meaning daripada persembahan itu yaitu darah, ada penebusan gitu ya. Nah, sebenarnya apakah demikian? Bukan. Karena kembali lagi Kain itu menyerahkan hasil tanah mirip seperti Adam ketika membuat daun dan cawat. Hasil tanah dia membuat pakaian. Bicara hasil tanah berarti dengan cara manusia.
Jadi Kain memberikan dengan cara manusianya, ya, dengan cara dia yang manusia ini sudah berdosa. Tidak bisa akhirnya persembahan pun gitu ya dengan cara manusia gitu ya. Jadi konsep keselamatan itu harus dari Tuhan, oleh Tuhan gitu ya. Itu baru benar. Karena pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka ketika dia menggunakan daun cawat, dia masih bersembunyi. Lalu Tuhan Allah menghampiri mereka, lalu mereka Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Itu Tuhan sendiri, ya, yang membuatnya, dan Tuhan sendiri yang mengenakannya kepada Adam dan Hawa, ya, kepada manusia itu. Kita akan melihat bahwa harus dengan cara Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau bicara hasil tanah, maka dengan cara manusia. Manusia dibuat dari debu dan tanah, Bapak Ibu, kita tahu dalam kisah penciptaan. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya nggak bisa dengan cara manusia kembali kepada Adam yang tadi. Dia menggunakan daun dan cawat, dia pikir dengan cara dia, cara manusia gitu ya. Kan daun dan cawat juga hasil tanah. Ini kesalahan ini terulang oleh Kain. Pertanyaannya, Kain kan sebagai kakak. Kalau dia tahu mengenai pengertian yang benar ini, tentu kan sekolah minggu pertama Kain dan Habel ya, anak-anaknya Adam dan Hawa. Adam tentu akan menyampaikan sebagai fungsi sebagai seorang imam, sebagai nabi gitu ya, menyampaikan gitu ya kan, bagaimana mereka harus memberikan persembahan salah satunya. Tentu akan sampaikan. Kenapa? Karena kita lihat ada yang benar, yaitu Habel memberikan persembahan yang benar. Tapi bukan oleh karena latar belakang profesi, tidak. Dia sebagai kakak seharusnya dia bisa tinggal minta sama adiknya. Adikku, Habel, saat ini kita pada waktunya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Papa Mama bilang, persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah korban darah anak domba, ya kan? Nah, saya mau beli dong domba kamu, misalnya gitu ya. Saya rasa dikasih. Nggak usah minta pun gitu ya. Habel juga akan kasih, ya, sebagai seorang adik. Tentu kalau dia mengerti pengertian ini, tetapi kan ini kisah ini ya, mungkin ini hanya tidak tercatat gitu, tetapi di dalam kisah yang secuil ini kita bisa coba melihat bahwa bagaimana menentang apa yang menjadi, oh Tuhan begini, enggak, saya bilang begini, ya kira-kira gitu ya, dengan caranya si Kain. Nah, tentu saja Tuhan memberi kesempatan sama seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada Adam. Ya, Adam ditanya, di manakah engkau? Ini pun sama. Tuhan menanyakan kepada Kain, tentunya ya. Nah, Kain ini justru mengelak, ya. Tidak ada pengakuan dosa apapun. Ya, kita tadi tahu sudah saya bacakan bahwa apakah aku penjaga adikku? Tuhan tanya, di mana adikmu Habel? Apakah Tuhan tidak tahu Habel itu dibunuh? Tentu Tuhan tahu. Tapi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang diberikan kesempatan bagi Kain untuk Kain boleh mengakui dosanya dan menuju kepada pertobatan. Ya, tetapi hal ini tidak dimanfaatkan oleh Kain. Ya, Kain tetap menentang. Ya, makanya di dalam bagian lain di Perjanjian Baru gitu ya, bahwa Kain dari keturunan si jahat gitu ya. Nah, kembali kita lihat pada waktu Adam, ya, saya akan kutip lagi. Jadi kita agak bolak-balik Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 3 ke Adam tadi ayat 12, ya, ayat 12. Maka manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dan di sini pengakuan dosanya. Maka aku makan, nyalain orang dulu, ya. Nyalain orang dulu, nyalain keadaan nanti gitu kan. Si Hawa nyalain ular gitu ya, nyalain keadaan, semuanya menyalakan dulu. Tetapi yang menarik adalah Adam mengatakan di akhir kalimat, maka ku makan. Di situ ada pengakuan dosa, Bapak Ibu. Ini penting sekali bagi kita orang percaya. Maka ku makan. Lihat ketika Kain tidak ada. Adikku bikin aku kesal, misalnya nggak ada tuh. Menyalahkan adiknya dulu atau menyalahkan gara-gara profesi aku misalnya. Tidak ada itu. Dia langsung bilang, apakah aku penjaga adikku? Menentang itu. Bayangkan ini sebuah perlawanan justru. Ya,
Di sini kita melihat bahwa tidak ada pengakuan dosa daripada Kain. Lihat ketika Adam dan Hawa juga diinterogasi, tanda petik gitu ya. Sebenarnya itu adalah kesempatan untuk manusia boleh mengakui dosanya dan kembali kepada Tuhan. Ya, sekali lagi nih, ini kesempatan Tuhan berikan juga. Kain juga diberikan kesempatan kok. Sama, setiap kita manusia diberikan Tuhan kesempatan. Tuhan datang dan Tuhan kasih tahu gitu loh. Ya, kasih tahu di sini bukan berarti maksudnya Tuhan, Kain, Habel udah mati, saya udah tahu Kain, sekarang saya mau tanya kamu kebenarannya. Enggak gitu. Tapi seolah-olah Tuhan tidak tahu. Ya, Tuhan sebenarnya ingin mengetahui sejauh mana engkau mau mengakui dosamu. Demikian juga hidup kita terkait dengan iman dan pengakuan dosa, Bapak Ibu ya. Kalau Anda dan saya memiliki pengertian iman yang sejati, sama seperti Adam tentunya ya, saya yakin dan percaya Adam memiliki pengertian yang lebih baik, sehingga dia boleh mengakui dosanya. Ya, ini sangat penting. Iman orang percaya dengan pengertian yang baik dan benar, maka sama seperti Adam, sekalipun dalam kelemahan kita secara manusia seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan atau apapun gitu ya. Ini kita harus kembali bahwa mengakui kesalahan kita. Ini yang susah ya. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus tentu nggak mungkin. Ya, di bagian lain saya akan kutip saja di dalam Yohanes 6, ketika Tuhan Yesus sebelum berdoa bagi murid-muridnya, gitu ya, saya akan kutip saja ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kalau ia datang, maksudnya penghibur Roh Kudus, gitu ya, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi ke Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Ya, kita melihat ada perbedaan yang berbeda antara Adam dengan Kain. Ya, Adam bertobat, ya, mendapat anugerah Tuhan, ya bukan common grace tapi benar-benar anugerah khusus gitu ya, bukan anugerah umum. Sedangkan Kain hanya mendapat common grace saja, ya, anugerah umum saja, tidak khusus. Tidak ada pertobatan, ya. Ini yang benar, bahwa iman yang sejati, apakah kita sebagai pribadi yang sudah menjadi Kristen gitu kan, tidak kembali kepada Tuhan, yaitu apa? Mengakui dosa kita, ya, mengakui kelemahan kita. Nah, ini kita punya konsep yang benar. Ketika kita memiliki pengertian yang baik, maka kita datang pada Tuhan, apalagi kalau kita level-levelan kayak yang udah belajar, yang studi, hamba-hamba Tuhan ya. Ini kita kan disuruh kontemplasi ya, minggu-minggu, 2 minggu ini kita disuruh kontemplasi di STTRI. Kita merefleksi diri gitu ya, kita belajar kenal diri dan lain sebagainya Bapak Ibu. Supaya apa? Kita sadar siapa kita gitu ya. Di hadapan Tuhan apalagi. Jadi nggak usah ngomongin orang dulu, tanda petik ya. Nggak usah melayani orang dulu. Nih kita beresin dulu diri kita. Ini menarik ya. Saya makin apa ya, makin disegarkan kembali ya. Kita harus merefleksi. Inilah pengertian yang baik, yaitu kita merefleksi diri kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan sebagai ciri bagi kita bahwa iman yang saya imani, iman Kristen saya ini, saya bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Saya ada kuasa Roh Kudus, yaitu apa? Menuntun saya supaya insaf akan dosa saya, ya, mengakui dosa saya. Dan ini penting. Nah, bagian-bagian hal-hal lain ini sebenarnya di dalam kejadian ini cukup kaya gitu ya, karena berhubung waktu gitu ya, saya akan menyudahi karena emang tema saya iman dan pengakuan dosa ya. Adam diampuni sedangkan Kain dihukum Tuhan ya. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan si Kain itu berasal daripada si jahat. Artinya tidak dihukum Tuhan lah ya. Kalau saya bilang tidak masuk surga gitu kan nanti kontroversi gitu ya. Kita nggak bicara masuk surga atau neraka gitu, karena di sini hanya dibilang Kain berasal dari si jahat ya.
artinya mungkin tidak diselamatkan seperti Yudas gitu ya, tidak dipilih Tuhan gitu ya. Nah, nanti baru pembahasan selanjutnya gitu ya kalau ada waktu gitu ya. Saya akan akhiri, saya akan minta tolong Pendeta Felix untuk doa buat setiap kita.